10.62 The Voice of Love, kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Kuncoro Angkawijaya. Kami tadi berbincang tentang tujuan kita ada di dunia ini. Kekasih Tuhan, ingat pagi hari ini kalau firman Tuhan ini Anda dengarkan, berarti Tuhan ingin bicara sesuatu terhadap Anda, bahwa setiap kita, setiap individu diciptakan Tuhan punya tujuan. Tuhan tidak pernah iseng menciptakan kita. Dan tujuan itu harus digenapi dalam kehidupan kita. Kalau Anda belum menemukannya, firman Tuhan tadi memberikan tuntunan-tuntunan ya, bagaimana firman Tuhan mengafirmasi bagaimana kita menemukan tujuan kita. Harus tahu identitas dulu ya. Yes. Itu paling penting dah. Karena identitas Anda sudah diberikan oleh Tuhan, dan jangan sampai kondisi ataupun situasi di sekeliling kita mengaburkan itu. Baik, kami segera menanggapi pertanyaan Anda. Kekasih Tuhan, silahkan Anda bisa bergabung melalui telepon 0315046000, SMS WA 0813-330-6000. Mumpung ada Pak Kuncoro, tidak setiap hari beliau ada di sini ya. Pak, bisa dipakai headsetnya karena dia bergabung lewat telepon. Shalom Sanggakala, selamat pagi. Ya, shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa? Saya Yohanes Samuel. Yohanes Samuel, oke, ada pertanyaan? Saya mau saksi. Oke. Ini Tuhan sudah tolong saya bisa menemukan identitas diri saya. Ya, saya bersyukur Tuhan nggak ajari saya, oh kamu itu gini loh, begini. Saya sudah sakit berapa hari. Saya ya Allah rasa sudah mau mampus, sudah mau mati. Soalnya nggak tahu kok ada yang ngomong di kerja, kamu sudah komplikasi itu. Saya sudah komplikasi lah, sudah mau ngendang, mau mati. Saya ini sakit diabetes gitu. Saya bilang gitu, komplikasi, wah sudah kena banyak penyakit itu. Ya puji Tuhan. Terus saya cuma yakin saya firman Tuhan di 1 Yakobus pasal 2:24 itu sering dikhotbahkan oleh Pak Gaus Sudasi waktu saya suruh doa itu sakit nih diabetes. Dia bilang oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh, begitu. Terus saya ngomong ya wis, imani gitu aja. Terus saya berusaha imani, terus yakin sama katanya Tuhan itu. Nah, terus saya puji Tuhan, berapa hari ini Tuhan kayaknya nggak boleh. Saya percaya Tuhan sudah pulihkan hidup saya dari yang sebelumnya berantakan. Jam-jam itu makan, mandi, doa berantakan semua. Puji Tuhan, hari ini Tuhan pulihkan ya. Sampai marah-marahin mama, pintu digedor-gedor, sampai pecah itu. Oke. Pintu kamar mandi. Baik. Mamaku jengkel. Baik. Papa, ngamuk-ngamuk, dimarah-marahin. Wah, disampar-sampar, digedor-gedor. Oke. Terima kasih ya Yohanes Samuel yang sudah. Puji Tuhan lah. Tuhan sudah tolong ya. saya. Sampai sekarang saya bisa saksi. Baik. Saya ngerti, saya ini Tuhan mau jadikan saya. Tuhan ngomong, berkenan buat kamu akan jadi pemikir. Ya. Oke. Baik. Apa ini? Saya bisa pikir apa? Gua bingung sendiri. Terima kasih Yohanes Samuel untuk kesaksiannya. Tanya terus dalam doa, Tuhan ini apa artinya? Ya Tuhan jelaskan. Ya, makasih Pak. Baik, Tuhan berkati. Terima kasih sharingnya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Pak. Ada Ibu Sandra di Bendul Merisi. Shalom Pak Kuncoro dan juga Mbak Wahyu. Pembicaraan pagi ini sangat menarik perhatian saya. Saya mau menanyakan sesuatu Pak Kuncoro. Anak angkat saya seorang pekerja keras, suka menolong teman, tetapi sisi lemahnya dia agak kurang perhatian terhadap waktu ibadahnya. Bahkan demi pekerjaan dia rela meninggalkan waktu ibadahnya. Hal ini terbentuk dari lingkungannya. Setahun yang lalu dia berpulang tanpa sakit, Pak. Apakah anak saya ini masih bisa selamat dan masuk surga, Pak Kuncoro? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ibu belum menceritakan kepada kami apakah dia sungguh sudah meletakkan imannya kepada Tuhan Yesus. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gitu yes. Ya. Kalau kita membaca janji Tuhan, izinkan saya untuk menjelaskan perspektif saya mengenai iman ya. Apa itu bagi saya
definisi iman yang terbaik yang saya pernah dengar, yang saya pernah pelajari, itu adalah datang dari Ravi Zacharias almarhum. Dia berkata begini, iman orang Kristen itu adalah iman yang bersifat tangible. Jadi iman yang bersifat nyata, bukan iman yang berupa hanya konsep gitu ya. Oh, kau beriman, kau percaya. Lalu percaya apa? Nah, ternyata percayanya itu adalah percaya yang bersifat relasional. Iman kita itu adalah sebuah trust. Kita mempercayai satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa kita itu bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, coba kita pikirkan ketika kita percaya kepada seseorang. Kenapa kita bisa percaya sama dia? Ada kualitas-kualitas di dalam diri orang itu yang membuat kita yakin kalau kita percaya kepada dia di dalam hal itu, itu pasti akan beres. Ya. Nah, orang yang misalnya setia di dalam keuangan, maka kalau dia bicara mengenai keuangan, kita punya kecenderungan untuk percaya apa yang dia katakan tentang masalah keuangan itu beres. Nah, orang yang setia di dalam relasi, maka kalau dia berjanji terhadap dalam hal relasi, kita bisa percaya, kita bisa mengandalkan dia bahwa dia akan melakukan apa yang dia janjikan tersebut. Nah, kalau kita renungkan mengenai Tuhan Yesus, semua yang dikatakannya di dalam kitab Injil itu semua sudah digenapi. Satu-satunya yang dia belum genapi hanyalah dia akan kembali lagi. Cuman itu. Nah, semua yang dia katakan itu sudah terjadi. Kalau kita baca bahkan di dalam misalnya kitab Matius, di dalam perjalanan dia menuju Yerusalem, Tuhan memberitahukan sampai 3 kali, 4 kali bahwa dia akan diserahkan oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi untuk disesah dan dibunuh. Ya, Tuhan sudah mengatakan begitu, dan apa yang terjadi? Memang betul terjadi demikian. Meskipun selama perjalanan itu para rasul tidak percaya, bahkan Petrus sampai berani menegur dia. Terjadi betul, tapi Tuhan sudah kasih tahu, saya akan bangkit kembali. Ternyata dia bangkit kembali juga. Dan kemudian dia naik ke surga. Jadi tiap apa yang dia katakan itu sudah terjadi. Kita tidak punya alasan untuk berkata bahwa dalam janjinya, seperti dia berkata, aku menyediakan rumah bagimu di tempat Bapakku. Dan bila rumah untukmu sudah tersedia, maka aku akan kembali dan menjemput engkau, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Kita tidak punya alasan untuk tidak percaya pada dia. Yesus Kristus ketika akan membangkitkan Lazarus pada saat itu Maria dan Marta begitu sedih, dan kemudian Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, mereka tidak akan mati, dan barang siapa yang sudah mati, mereka akan hidup. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya kepada dia. Dan kemudian sesudah itu apa yang Yesus lakukan? Dia tinggal minta kuburan Lazarus dibuka, dan kemudian dia berkata, Lazarus keluar. Dan Lazarus keluar. So, bila kita beriman kepada pribadi ini, kita beriman kepada Yesus Kristus, sebuah iman yang bersifat relasional, bukan iman kepada suatu konsep, maka tidak ada alasan kita tidak percaya bahwa Yesus akan melakukan apa yang sudah dia janjikan. Itulah dahsyatnya mengenai kalau kita membaca pengertian mengenai anak Allah, sebagaimana Rasul Paulus mengungkapkan, menuliskannya di dalam kitab Perjanjian Baru. Dia berkata bahwa kita ini, status kita sebagai anak Allah itu membuat kita menjadi pewaris. Pewaris apa? Janji-janji Allah yang dahsyat itu. Kenapa itu begitu penting? Karena Allah kita itu adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Kalau dia ngomong A, dia pasti akan melakukannya. Di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa firman yang keluar daripadaku itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi firman itu akan turun dan melaksanakan apa yang sudah dimandatkan. So, kita percaya tentang hal itu. Nah, bila anak angkat ibu dia sudah ada di dalam Tuhan, dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, saya punya keyakinan yang sungguh bahwa dia pun sudah ada di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Oke, baik. Berikutnya ada 1282 yang bergabung. Shalom, selamat pagi. Bukan Pak Guncoro Bu ya, Pak Kuncoro Pak ya, K ya, bukan G. Dan Mbak Wahyu, terima kasih Pak Kuncoro untuk bincang pagi hari ini, dapat memberkati saya secara pribadi. Terima kasih kepada Pak Kuncoro juga secara pribadi. Saya seorang guru TK di Sidoarjo. Saya alumni Institut Hagai.
Dahsyat. Saya berdoa seminar yang dibuka untuk membentuk guru-guru di Surabaya dan sekitarnya menjadi guru yang betul-betul mengerti tujuan panggilan yang sebenarnya. Saya juga terus berdoa agar seminar ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam untuk Ibu Yuli. Oh, kenal. Thank you. Kenal baik sama Ibu ya, Pak ya. Oke. Next time mungkin Ibu bisa diajak bersama-sama bincang pagi begitu. Silakan. Atau Ibu sendiri yang datang gitu. Mantap itu. Harus lewat pintunya dulu nih. Permisif dulu dari pemimpinnya. Oke, Pak. Bicara tentang ini seorang guru ya. Seberapa penting seorang guru mengerti tujuan panggilannya untuk mengajar, apalagi di situasi seperti saat ini? Karena ada banyak guru akhirnya kelelahan, Pak, dengan tugas-tugas dan akhirnya tujuan itu terbelokkan. Justru karena guru-guru jadi seperti itu, karena mereka tidak lagi ingat atau diingatkan mengenai mengapa mereka menjadi guru. Yeah. Ini saya temukan berkali-kali. Untuk para guru biasanya saya membawakan modul yaitu mandat Alkitab bagi pendidikan. Okay. Ya. Dan sesudah selesai, jadi kita review bersama-sama mengenai apa yang Alkitab katakan tentang jabatan guru. Itu sebagian besar saya berkali-kali menemukan bahwa mereka itu tiba-tiba menjadi sadar. Oh, kenapa mereka jadi guru? Malah ada yang sampai nulis dia sudah berpuluh-puluh tahun menjadi guru, kemudian dia ngomong, saya diingatkan kembali alasan awalnya saya jadi guru. Dan itu langsung energize dia. Dia menjadi semangat sekali. Kalau saya boleh mengutip satu bagian, saya sampai berkaca-kaca dengar itu. Izinkan saya mengutip satu bagian firman Tuhan ya. Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ia, yaitu Yesus Kristus yang telah turun, dia digambarkan di dalam ayat yang ke-10. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Coba pikir merenungkan ayat ini sebentar ya. Bagaimana caranya bahwa guru itu ditaruh di dalam daftar yang sama dengan para rasul dan para nabi? Bahkan para guru itu ditaruh di dalam daftar yang sama dengan pemberita Injil dan para pendeta. Nah, tapi tentu saja di dalam struktur sosial masyarakat, guru tidak pernah dipikirkan secara demikian. Sampai Indonesia ini keren sekali. Guru itu adalah pahlawan tapi tanda jasa. Bisa ditambahkan lagi dengan gaji minim dan sebagainya. Tapi sekarang nggak juga loh, Pak. Gitu ya? Nggak seperti dulu maksudnya. Iya. Nggak tahu ya, Bapak kan guru ya. Oh, itu salah satu dari rektor emeritus itu dari salah satu perguruan tinggi yang saya mengajar ini. Dia sering kali membuat joke. Kalau dia memperkenalkan dirinya, oh saya ini dosen. Dia pada saat itu dia rektor, dia selalu ngomong saya ini dosen. Iya, itu kerjaannya sedus, gajinya sesen. Iya. Ya, itu harus diingatkan memang ya, karena setiap kita ini tadi betul dikatakan Pak Kuncoro ya, setiap 5 tahun sekali mesti direview lagi ya. Yes. Okay. Jabatan guru itu kalau kita melihat dari Efesus pasal 4 ini adalah sangat fundamental sekali. Bahkan kalau kita mau merenungkan kalimat ini, itu kita bisa mendapatkan kesan seakan-akan ya, kayaknya nggak bisa deh. Apa itu namanya rencana Tuhan untuk membangun kerajaannya di dunia ini, itu bisa sempurna tanpa kehadiran para guru. Betul. Nah, betul. Maka dari itu kalau untuk para guru juga ya, jangan pernah berpikir bahwa pekerjaan Anda itu hanya untuk membuat murid itu pintar. Oh bukan. Anda dipanggil untuk membangun tubuh Kristus. Nah, dengan perspektif demikianlah guru itu mengajar, entah mereka mengajar di sekolah atau di sekolah minggu, tetap visi dan misi itu tetap sama bila Anda adalah seorang guru Kristen. Ya. Oke. Baik. Berikutnya ada Ibu S yang bergabung. Selamat pagi Pak Kuncoro. Pagi, Pak, bagaimana menghadapi masalah yang bertubi-tubi datang? Ini masalah ekonomi, Pak. Karena kadang-kadang masalah yang datang bertubi-tubi itu menghancurkan identitas kita juga, Pak. Oh iya, 100% itu. Oke. 100%. Pertama-tama adalah iman. Iman bukan kepada konsep. Iman kepada pribadi yang hidup, yaitu Tuhan kita.
ya. Dia sudah menyatakan dirinya, Tuhan Yesus berkata bahwa Bapamu di surga itu tahu kebutuhanmu. Bahkan Tuhan Yesus membandingkan seperti bunga-bunga yang ada di padang, ya, yang hari ini ada dan kemudian besok dilemparkan ke dalam api. Karena pada zaman dahulu tidak punya gas, tidak punya minyak. Jadi kalau mau masak itu ya pakai apa yang bisa dibakar. Dan karena di wilayah Palestina itu tidak terlalu banyak pohon, maka mereka itu menggunakan rumput-rumputan gitu. Dan itu kalau dikeringkan itu menjadi bahan bakar yang bagus. Nah, bahkan bunga seperti itu aja didandani oleh Tuhanmu lebih cantik daripada kemegahan Salomo. Luar biasa, raja yang paling kaya di muka bumi ini pada saat itu. Nah, kemudian dikatakan bahwa burung pipit itu pada masa itu dikatakan bahwa 2 itu dijual untuk 1 keping receh gitu ya. Tetapi mereka itu dijagai oleh Tuhan, mereka bisa makan. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Nah, jadi kita punya iman terlebih dahulu. Tuhan itu tahu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya ya. Yang kedua, ada sebuah kalimat yang berkata bahwa sebenarnya ketakutan atau kecemasan itu terjadi itu karena bayangan kita sendiri. Kita seringkali menjadi sangat cemas karena kita membayangkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menakutkan. Tapi belum tentu itu betul-betul terjadi, gitu ya. Nah, hilangkanlah kecemasan itu. Tuhan Yesus berkali-kali mempertanyakan mengenai masalah iman yang kecil, di manakah imanmu? Dan kalau kita perhatikan, setiap kali Tuhan berkata begitu, itu akan diikuti dengan kalimat jangan takut. Nah, ini tuh menjadi sebuah pelajaran sama kita. Orang yang punya iman, dia tidak akan takut. Tetapi orang itu takut karena dia tidak beriman. Nah, ini dua hal ini seakan-akan selalu bersisih dan saling beradu satu dengan yang lain. Ini ya, punyailah iman, maka jangan kamu takut ya. Dan kemudian yang ketiga, firman Tuhan berkata bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka pengertiannya itu adalah ketika hidup kita itu fokus mencari Tuhan, maka kita akan melakukan firman-firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dan kuasa daripada firman itu yang akan merubah dan membentuk hidup kita. Nah, saya mengerti bahwa seakan-akan perkataan saya ini adalah klise gitu ya. Klise ya, diucapkan banyak pendeta dan segala macam. Tapi sebaliknya, iya. Itu Anda berkata real. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha yang cukup hebat di kota Surabaya ini. Saya ngomong aja apa adanya ya. Itu enggak, dia itu membangun rumahnya itu di salah satu kawasan elit di kota Surabaya ini. Itu tanahnya saja mahal. Dan dia beli plot tanah itu persis di jalan utama masuk komplek rumah itu. Itu luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi, biaya membangun rumah itu sekitar 15-20 tahun yang lalu. Membangun rumahnya tok pada tahun seperti itu 2 miliar lebih. 15-20 tahun itu duit besar ya? Sangat besar. Yeah. Itu saya tahu pada zaman itu kita sudah punya rumah bagus itu dengan harga 300 juta itu. Sudah bagus itu. Waduh, sudah 450 meter persegi seingat saya. Pada saat itu kan saya masih pengusaha supplier bahan bangunan. Jadi ngerti lah. Kalau tanya-tanya sama kontraktor yang pemborong itu, kan hitungan berapa meter persegi harganya berapa gitu. Jadi saya sampai mendengarkan dia bangun rumah dengan harga 2 miliar, belum selesai rumah itu. Waduh. Saya bilang ini luar biasa, pengusaha luar biasa. Dan saya menjadi kagum sekali ketika dia berkata begini, Kun, saya justru diajari sama dia ngomong gini, Kun, kamu tahu nggak, zaman sekarang itu ya, menjalankan bisnis itu justru harus dengan prinsip rohani. Kalau kamu tidak melakukan prinsip rohani, bisnismu tidak bisa berkembang. Contohnya begini, hendaklah engkau berbahagialah orang yang memberi, karena pada saat engkau memberi, engkau menerima. Coba pikir, semua bisnis terbesar ya di dunia ini itu dimulai dari prinsip itu. Masih ingat nggak dulu ketika Google pertama kali muncul atau Yahoo pertama kali muncul, kita boleh pakai, tak usah bayar, gratis. Tapi apa yang terjadi? Dalam waktu hanya hitungan 1-2 tahun mereka menjadi perusahaan yang begitu besar dan sangat kaya. Tidak terpikirkan kan? Dulunya kan mikir, kalau saya bikin susah-susah sekolah, bikin program, kalau sudah jadi programnya orang harus bayar dong. Tetapi mereka revolusi sekali. Mereka memberi terlebih dahulu kepada masyarakat. Akibatnya adalah mereka diberkati berlimpah-limpah melampaui pikiran mereka.
Dan sekarang siapa yang tidak tahu Google? Ya. Facebook juga gratis kan? Exactly. Dulu, sekarang gratis Sekarang juga. itu gratis. Ya. Tapi coba Anda sekarang kepengen iklan di Facebook. Mahal. Dan banyak yang antri kepengen iklan di Facebook. Iya. So, prinsip-prinsip rohani ini sesuai dengan pimpinan Tuhan. Ini saya minta Anda tidak kalau menerapkan kebenaran rohani itu jangan kacau ya. Jadi harus secara spesifik minta pimpinan Tuhan untuk kasus Anda. Nah, tetapi apa yang Tuhan beritahukan, lakukan itu. Ya, mungkin akan ada orang yang mencemooh atau malah orang yang menentang Anda. Tetapi kalau Anda uji, Anda datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan tetap berkata itu. Anda datang kepada Tuhan lagi, Tuhan tetap berkata gitu. Anda tetap lakukan. Maka Anda akan lihat Tuhan akan merubah hidup Anda. Berkat Tuhan itu pasti buat anak-anaknya. Amin. Dan bisa juga terjadi ya, memang untuk masalah ekonomi ya, itu memang ada sebuah serangan dari si jahat. Keinginan si jahat untuk ya tadi itu, seperti Tuhan Yesus itu. Anda masih ingat gak? Percobaan pertama bagi Tuhan Yesus itu ada percobaan untuk memenuhi kebutuhan. Tuhan Yesus sesudah 40 hari lapar, begitu firman Tuhan terus menulis, langsung diserang. Maka dari itu, jika engkau anak Allah, maka perintahkanlah batu ini untuk berubah menjadi roti. Nah itu mungkin kalau saya yang jadi Tuhan Yesus gergeten dengan pertanyaan iblis itu. Gak tahu dia yang punya, saya yang punya, saya yang ciptakan. Saya pikir dia itu pintar sekali. Jadi pencobaan itu datang sesuai kebutuhan. Nah ini jadi teman-teman kalau untuk mengenai masalah ekonomi juga perlu dipertimbangkan bahwa mungkin memang ada serangan si jahat. Nah kalau seperti itu, maka justru kita semakin harus istilahnya itu semakin menggali parit ya. Kita bertahan di dalam iman itu, karena firman Tuhan berkata bahwa ketika kita cobai, si pencoba itu bagaikan singa yang mengelilingi kita. Maka yang kita perlu lakukan hanyalah bertahan. Karena dia itu kekuatannya cuma sebentar. So dia sudah dikalahkan ya. Oke. Terima kasih. Baik. Mohon maaf untuk pertanyaan yang tidak dapat kami tanggapi. Saya simpan dan akan ditanggapi di kesempatan mendatang. Pak Kunchoro, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Teman-teman, kekasih Tuhan, pahamilah semua janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan, bahwa kita ini adalah sangat spesial bagi Dia. Jangan lupakan identitas itu. Maka di dalam hidupmu, hidupilah sesuai dengan identitas tersebut, tanpa ragu, tanpa juga menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka engkau akan lihat Tuhan akan menyertai engkau. Hidupmu di dunia ini punya rencana yang bersifat kekekalan, bahwa Tuhan hendak menggenapi rencana yang besar melalui kehidupanmu. Dimanapun engkau berada, profesi apapun yang sekarang kau kerjakan, panggilan apapun yang sedang kau layani, ketahuilah Tuhan itu tidak sembarangan dan tidak ngawur. Dia tahu dan Dia menyertaimu. Asal engkau setia berjalan bersama dengan Dia, Dia akan pimpin engkau langkah demi langkah, pintu demi pintu. Dan hidupmu bukan hanya akan diberkati, tetapi yang terutama akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian engkau memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang sudah memanggil engkau dari kegelapan, yang sudah membebaskan engkau daripada keterikatan dengan dosa. Dan sungguh melalui engkau, maka banyak jiwa boleh dibawa kepada Kristus dan kerajaan Allah digenapi pada waktu sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih. Baik, silakan tutup dalam doa Pak Kunchoro. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu. Kami sadar ya Tuhan bahwa kami ini adalah sudah sangat jauh sekali daripada segala rencanamu ketika Engkau menciptakan kami yang pertama. Tetapi Engkau masih begitu mencintai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan melalui firman-Mu Engkau menuntun kami. Melalui firman-Mu Engkau mengungkapkan rahasia-rahasia yang dahsyat dan luar biasa. Dan ketika kami mengetahui itu ya Tuhan, itu bagaikan kunci-kunci ya Tuhan yang membuka segala pintu. Dan Tuhan, biarkanlah kami tetap setia terhadap kebenaran firman yang sudah Kau berikan ini, dan kami hidup sesuai dengan rencana dan desain-Mu. Dan sungguh Tuhan, kami percaya bahwa hidup kami tidak akan menjadi hidup yang biasa-biasa saja, tetapi sungguh hidup yang berbuah dengan luar biasa. Berkati semua pendengar pada pagi hari ini, berkati Radio Sangkakala, berkati Ibu Wahyu. Tuhan, kami mengucap syukur atas pelayanan yang boleh terjadi ini. Dan ya Tuhan, kiranya Kau limpahkan berkat-Mu dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin.
Pak Kuncoro, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Tuhan memberkati, Pak. Thank you. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, Tuhan punya grand design buat setiap kekasih Tuhan. Siapapun Anda yang mendengarkan pagi hari ini, temukan itu dan genapi dalam kehidupan Anda. Karena Tuhan itu menciptakan setiap Anda dan saya itu spesial, unik. Setiap kita punya tujuan. Ketahui dulu identitas Anda, bahwa Anda adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dan ketika Anda sudah menemukan identitas Anda, melekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan menunjukkan kemana tujuan hidup Anda. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.